Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pengerti di kelas 3. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan tentang materi praktis, yaitu sikap tanggung jawab dan sikap tawadhu. Nah, sebelum Bapak akan menjelaskan apa itu nanti pembahasan kita tentang apa itu sikap tanggung jawab dan apa itu sikap tawadhu, begitu juga hadis yang berkaitan dengan sikap tanggung jawab dan sikap tawadhu, dan terakhir apa contoh sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dan apa contoh sikap tawadhu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk terlebih dahulu, mari kita membacakan doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Selanjutnya membaca doa agar diberi kemudahan dalam belajar. Doa diberi kemudahan. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidah supaya mereka mengerti perkataanku. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, untuk lebih memahami apa itu pengertian dari sikap tanggung jawab, maka pada kesempatan ini Bapak akan memberikan sebuah gambar bercerita, dan tentunya dengan gambar bercerita ini tentunya nanti kamu amati dan pastinya kamu akan nantinya dapat mengetahui apa sebenarnya pengertian dari sikap tanggung jawab. Baiklah, silakan amati gambar berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengar, Rod, sudah azan tuh. Tanggung nih, kan sholat bisa nanti. Iya, Rod, nanti kita lanjuti ya. Sebentar lagi deh ya, War. Tapi Rod, sholat itu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Benar, Rod, kita sebagai hambanya harus bertanggung jawab dengan kewajiban kita untuk melaksanakan perintahnya. Astagfirullah, saya lupa. Kalau gitu, ayo kita berangkat sholat. War, Din. Alhamdulillah. Nah, inilah merupakan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu,
Jangan sampai kita lalai ya teman-teman. Insya Allah. Nah, bagaimana anakku sekalian? Sudah mulai paham kan? Sudah mulai nampak tentang pengertian tanggung jawab? Bapak akan berikan gambar bercerita selanjutnya. Mudah-mudahan dengan gambar yang terakhir ini kamu semakin mantap untuk mengetahui apa itu pengertian dari tanggung jawab. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Rajin sekali anak-anak ibu ya. Bu, kenapa sih kami harus selalu mengerjakan tugas sekolah, termasuk hari ini latihan? Iya, Bu, kan bisa besok kami kerjakan. Aduh anak-anak, jika kita diberikan tugas hari ini, sebaiknya harus kita kerjakan. Emangnya kenapa, Bu? Setiap pekerjaan yang diberikan kepada kita lebih baik harus kita kerjakan. Karena dengan kita telah selesai mengerjakan suatu pekerjaan, berarti kita sudah bertanggung jawab. Oh, ini yang namanya tanggung jawab ya, Bu? Iya, betul Ani. Jika kita bersikap tanggung jawab, maka menjadikan kita selalu bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu pekerjaan ataupun perbuatan. Dan pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sayang dengan kita. Begitu juga orang dan keluarga kita juga akan sayang jika kita bersikap tanggung jawab. Kalau gitu, Bu, Raihan akan bersikap tanggung jawab, Bu. Andi juga, Bu, akan selalu bersikap tanggung jawab, Bu. Alhamdulillah. Baik anak-anak kami sekalian, dengan dua cerita bergambar tersebut, Bapak yakin dan percaya pasti kalian sudah memahami makna ataupun pengertian dari tanggung jawab. Tanggung jawab berarti, iya, betul sekali. Tanggung jawab berarti bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu perbuatan ataupun pekerjaan dan bersedia menerima akibat dari perbuatan ataupun pekerjaan tersebut. Hadis tentang sikap tanggung jawab dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan dia mengembalakan kambing. Para sahabat bertanya, termasuk engkau juga ya Rasul? Maka beliau menjawab, iya, aku pun mengembalakannya dengan upah beberapa qirot atau kepingan dinar milik penduduk Mekah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maksud hadis tersebut adalah bahwa pertama, manusia itu adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Yang kedua, nantinya pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari yang ia pimpin. Yang ketiga, seluruh perbuatan manusia di dunia nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat.
contoh sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh, bersikap taat serta sopan dan santun kepada orang tua, menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar, belajar dengan giat dan sungguh-sungguh, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana anak kami sekalian semuanya? Sudah paham kan tentang apa itu sikap tanggung jawab? Dengan cerita bergambar yang telah kamu simak, begitu juga dengan penjelasan apa itu arti sikap tanggung jawab, maka sudah jelas bahwa tanggung jawab itu berarti bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu perbuatan dan berani menanggung risiko dari perbuatan yang telah kita lakukan. Ingat bahwa kita sebagai manusia tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, seperti kita selalu menjaga kebersihan diri kita. Begitu juga kita sebagai manusia ciptaan Allah juga memiliki tanggung jawab terhadap Allah, seperti kita selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah pada kita, seperti melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan lain sebagainya. Begitu juga kita memiliki tanggung jawab terhadap kedua orang tua kita, dengan selalu taat terhadap perintahnya dan tidak boleh melawan kedua orang tua kita. Begitu juga tanggung jawab kita sebagai manusia juga harus menjaga lingkungan rumah kita agar tetap bersih, dan juga lingkungan sekolah kita juga harus bersih dari sampah, dan kalau ada yang kotor kita bersihkan. Itulah yang harus kita lakukan sebagai manusia yang memiliki rasa tanggung jawab di dalam diri kita. Dan tentunya anak kami sekalian harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, agar kiranya dengan kita memiliki sikap tanggung jawab, maka Allah akan sayang dengan kita, dan orang-orang juga akan sayang dengan kita. Tentunya dengan kita sikap tanggung jawab yang kita miliki, maka sudah jelas bahwa ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga dengan hadis yang telah sama-sama kita dengarkan tadinya, itu juga menyerukan kepada kita bahwa tanggung jawab itu memang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, dan tentunya segala apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia itu nanti akan diminta juga pertanggungjawabannya di hari akhir. Baik anak-anak kami sekalian, kita lanjutkan berikutnya pembahasan kita, yaitu tentang sikap tawadu. Kami sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kita berikutnya tentang sikap tawadu. Nah, sebelum Bapak menjelaskan apa itu pengertian sikap tawadu, Bapak kembali akan memberikan gambar bercerita tentang sikap tawadu. Untuk itu, tetap kamu amati gambar bercerita tersebut. Mudah-mudahan nantinya dengan kamu amati, kamu dapat mengetahui apa sih sebenarnya sikap tawadu itu. Yaitu tetap amati dan simaklah gambar bercerita berikut tentang sikap tawadu.
Assalamualaikum Hadi Doni. Waalaikumsalam Akila. Waalaikumsalam Akila. Pada mau kemana sih kalian? Kedong. Kami mau menjenguk Rizky. Iya Kila, kan si Rizky sedang sakit. Ngapain kita jenguk dia? Bukankah dia jahat sama kita? Tidak boleh gitu Kila, kan dia teman kita juga. Pokoknya aku tetap gak mau deh menjenguk dia. Walaupun dia terkadang suka mengganggu kita, tapi kita tidak boleh untuk memusuhinya. Benar Kila, disinilah kita harus merendahkan hati kita untuk selalu memaafkannya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemaaf, Kila? Iya Kila, Allah Subhanahu wa Ta'ala aja mau memaafkan kesalahan makhluknya, apalagi kita. Astagfirullah. Ya juga ya teman-teman, hampir aja aku nih jadi orang yang sombong jadinya. Subhanallah, syukur Kila kamu sudah sadar, karena kita tidak boleh sombong kepada orang lain walaupun dia pernah jahat kepada kita. Maka disinilah kita harus melakukan sikap rendah hati kepada sesama manusia agar kita terhindar dari sifat sombong. Kalau gitu, ayo deh kita jenguk Rizky. Nah, gitu dong, baru namanya sahabat. Mudah-mudahan dengan kita jenguk Rizky, dia bisa berubah menjadi anak yang baik. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana anakku sekalian? Sudah mulai paham kan? Apa itu tentang sikap tawadu? Nah, selanjutnya Bapak akan berikan kembali gambar bercerita berikutnya. Mudah-mudahan dengan gambar bercerita berikutnya ini kamu akan lebih paham lagi. Nah, untuk selanjutnya silakan kamu amati kembali cerita bergambar berikut ini. Mudah-mudahan dengan kamu amati cerita bergambar berikut ini, kamu lebih memahami apa itu sikap tawadu. Silakan. Menyenangkan rasanya kalau kita belajar bersama ya Aulia. Iya Desi, sangat menyenangkan ya. Tapi sepertinya kita ada yang kurang ya. Iya betul Kiki, kita nggak nampak Putri, kemana ya dia? Loh, bukannya tadi dia sekolah, kemana dia ya kawan-kawan? Itulah, tadi saya ajak dia untuk kerja kelompok, katanya dia nggak biasa untuk kerja kelompok gitu. Kalau begitu, namanya sombong dong. Mungkin karena dia orang kaya, jadi nggak mau gabung dengan kita. Bukankah kita harus merendahkan hati kita kepada orang lain? Betul itu Zahra. Padahal kita kan sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang mau disombongin? Jangan begitu kawan-kawan. Mungkin si Putri memang nggak bisa untuk gabung dengan kita. Mungkin juga begitu. Tapi kan dia seharusnya bisa bilang kalau memang nggak bisa. Kalau menurut saya, kita ajak aja lagi nanti kalau kita jumpa gimana? Kalau kita ajak sekali lagi si Putri nggak bisa, berarti betul dong dia sombong. Ya, mudah-mudahan si Putri mau ya kawan-kawan. Kita berdoa saja, karena dalam diri seseorang sangat dibutuhkan kerendahan hati. Betul itu Nazwa. Kalau nggak salah, ini yang namanya disebut apa? Itu Tawadu, Aulia. Iya, tawadu.
Betul itu Zahra. Kalau nggak salah, itu kan pelajaran agama kita yang lalu yang diajarkan Pak Maja, ya Najwa? Iya kawan-kawan. Nah, untuk itu kita tidak boleh sombong dan selalu bersikap tawadu atau rendah hati ya. Kalau gitu, kita besok kita ajak Putri ya. Mudah-mudahan prasangka kita salah. Iya, betul sekali. Bagaimana kawan-kawan? Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sudah jelaskan anak-anak sekalian apa itu arti tawadu? Dari dua cerita bergambar tersebut, maka sangat mudah sekali kita pahami apa itu arti tawadu. Tawadu artinya adalah, iya, tepat sekali. Tawadu artinya adalah rendah hati atau tidak sombong atas kelebihan yang diberikan Allah kepadanya. Orang yang tawadu selalu lemah lembut dalam perkataan. Orang yang tawadu selalu bersikap tenang. Orang yang tawadu selalu bersikap tenang dan selalu bersungguh-sungguh untuk menghindari yang namanya sifat sombong. Orang yang tawadu adalah orang yang tidak sombong atas kelebihan yang diberikan Allah kepadanya. Untuk itu, sikap tawadu sangat perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadis yang berkaitan dengan sikap tawadu dari Qatadah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepadaku, bersifat tawadulah sehingga seseorang tidak merasa bangga terhadap orang lain dan seseorang tidak berbuat aniaya terhadap orang lain. Hadis riwayat Muslim. Maksud hadis tersebut adalah bahwa setiap muslim harus memiliki sifat tawadu atau rendah hati. Yang kedua, seorang muslim tidak akan merasa lebih baik dari orang lain. Yang ketiga, seorang muslim tidak menyakiti orang lain, baik perkataan ataupun perbuatan. Nah, selanjutnya mari sama-sama kita simak contoh sikap tawadu dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, anak yang tawadu berani meminta maaf jika berbuat salah. Selanjutnya, bermain bersama tanpa membeda-bedakan teman. Berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan dalam belajar. Kemudian bersikap hormat kepada guru. Baiklah, tentunya kalian sudah paham kan apa itu sikap tawadu sebenarnya. Bahwasanya tawadu itu memang haruslah kita untuk rendah hati dan tidak sombong. Begitu juga dengan hadis Nabi yang tersampaikan kepada kita yang berkaitan dengan tawadu, yaitu menyuruh kita, menyarankan kepada kita setiap muslim untuk selalu rendah hati dan tidak sombong. Dan setiap muslim tidak boleh merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Nah, kemudian juga orang yang tawadu selalu rendah hati dalam perkataan maupun perbuatan. Begitu juga dengan contoh yang sudah Bapak berikan kepada kalian, contoh untuk bersikap tawadu. Mudah-mudahan dengan contoh yang telah diberikan bisa menambah daripada pengetahuan kamu tentunya tentang sikap tawadu. Sekarang kamu pastinya lebih paham
tentang materi yang telah Bapak sampaikan kepada kalian, baik itu tentang sikap tanggung jawab maupun sikap tawadhu. Maka dari itu, setelah materi yang Bapak sampaikan ini, tentunya Bapak akan memberikan penguatan berupa memberikan soal latihan kepada kalian. Silahkan kerjakan soal yang Bapak berikan berikut dan dikerjakan pada buku latihan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hidup ini, kita harus selalu untuk bersikap tanggung jawab. Apapun yang diberikan oleh orang lain kepada kita suatu pekerjaan, maka pekerjaan itu harus kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, agar orang akan percaya dengan kita, agar orang akan suka dengan kita, dengan sikap kita memiliki sikap tanggung jawab. Demikian juga kita dalam kehidupan sehari-hari harus melakukan perbuatan untuk sikap rendah hati, karena kita dengan rendah hati maka kita akan bersikap tidak sombong kepada orang lain. Tentu dengan sikap kita rendah hati maka kita akan dapat menjadi orang yang tentunya tidak merasa lebih baik dari orang lain, karena dengan kesikap rendah hati kita atau sikap tawadhu kita, maka orang pun akan suka dengan kita, dan demikian juga kita tidak akan pernah merasa sombong dalam kehidupan kita, baik itu di dunia dan tentunya nanti kita akan menghadapkan tentu di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap selalu melindungi diri kita, keluarga kita, saudara kita. Amin ya rabbal alamin.